back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu jurusan apa aja yang bisa kamu ambil di S2 bidang kesehatan kalau misalnya kamu dari S1 yang non kesehatan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Aku dapat banyak banget pertanyaan tentang aku tuh S1-nya di non kesehatan atau bahkan S1-nya tuh dari bidang soshum tapi pengen lanjut S2 di bidang kesehatan. Kenapa sih banyak yang nanya gini? Karena masih banyak yang ngerasa S1-nya nggak sesuai dengan yang diinginkan, atau kalau nggak pas dulu daftar S1 emang pengen di bidang itu, ternyata mendekati semester akhir baru ngerasa ya aku salah jurusan nih, aku nggak terlalu suka sama bidang ini, S2 pengen di bidang lain. Nah, karena itu pertanyaan ini banyak banget muncul. Nah, di video kali ini aku baru aja buka website resmi Universitas Indonesia untuk di bidang pascasarjana, khususnya S2. Dan di sini aku menemukan beberapa persyaratan yang selama ini aku taunya kalau S2 di bidang kesehatan itu harus dari bidang kesehatan juga. Ternyata ada beberapa jurusan yang bisa dari S1 non kesehatan. Apa aja nih? Nah, di sini aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu S2 Gizi. Jadi di UI untuk gizi ini ada dua bidang. Yang pertama S2 Gizi Klinis dan yang satunya lagi adalah S2 Gizi Komunitas. Untuk yang S2 Gizi Klinis ini harus dari S1 kedokteran dan juga sudah mengambil profesi dokter, karena nanti lulusnya akan menjadi dokter gizi. Sementara kalau yang S2 Gizi Klinis ini bisa dari non kesehatan. Jadi S1-nya bisa dari gizi, bisa dari nutrisi, dan juga bisa dari teknologi pangan. Tahu gue selama ini untuk teknologi pangan itu nggak masuk fakultas kesehatan. Misalnya kayak aku nih, teknologi pangan itu fakultasnya teknologi pertanian, tapi bisa ngambil S2 di gizi komunitas ini. Lulusnya nanti akan menjadi ahli gizi. Tapi bisa nih ya untuk dari yang non kesehatan. Cuma masih harus berkaitan dengan gizi. Jadi bagi kamu yang dari S1-nya soshum, mohon maaf belum bisa lanjut S2 gizi komunitas ini. Kemudian S2 kedokteran, kalau ini udah pasti sih. Kalau untuk S2 kedokteran, S1 kamu harus dari pendidikan dokter dan kamu harus sudah punya profesi, ijazah profesi dokter serta STR atau surat tanda registrasi. Dan perlu kamu ketahui, aku juga sering banget dapat pertanyaan, kalau S1-nya kedokteran hewan bisa nggak sih lanjut S2 kedokteran? Oh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya S1-nya kedokteran hewan, bisa lanjutnya S2 kedokteran hewan. Dan kalau misalnya mau lanjut S2 kedokteran manusia nih ya, S1-nya harus dari pendidikan dokter, nggak bisa dari pendidikan dokter hewan, karena beda banget yang dipelajari. Selanjutnya ada S2 pendidikan kedokteran. Ini beda ya, bukan S2 kedokteran. Nah, untuk S2 pendidikan kedokteran ini bisa diambil dari dua bidang S1. Yang pertama dari S1 kedokteran yang sudah ambil profesi dokter ya. Dan yang kedua bisa dari S1 semua jurusan. Terus kalau semua jurusan ini bisa dari yang non kesehatan juga S1-nya? Iya bisa, tapi dengan syarat kamu sudah berpengalaman bekerja di bidang kesehatan atau di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kamu dari soshum nih, tapi kamu udah 2 tahun atau 5 tahun bekerja di rumah sakit dan kamu memang bekerja di bidang kesehatannya ya, kamu bisa mengambil S2 pendidikan kedokteran. Tapi bukan S2 kedokteran ya, ini beda lagi. Jadi kamu lulusnya dari sini bukan berarti kamu akan bisa jadi dokter atau buka praktek, nggak bisa. Yang selanjutnya yaitu kedokteran gigi. Untuk kedokteran gigi ada dua pilihan. Yang pertama yaitu S2 kedokteran gigi dasar. Untuk S2 kedokteran gigi dasar bisa diikuti oleh kamu yang S1-nya pendidikan kedokteran gigi dasar plus sudah mengambil profesi kedokteran gigi. Selain itu juga bisa diikuti oleh kamu yang S1 dari non pendidikan dokter gigi. Cuma yang dari non pendidikan dokter gigi pasti harus mengikuti matrikulasi dulu ya. Untuk yang dari non S1 pendidikan kedokteran gigi bisa dari apa aja? Pertama bisa dari S1 yang kesehatan, jadi masih di rumpun kesehatan. Kemudian bisa dari yang MIPA. MIPA-nya apa aja? MIPA biologi, kimia, fisika. Kemudian bisa dari kamu yang S1 teknik metalurgi. Kemudian untuk yang kedua ada ilmu kedokteran gigi komunitas. Untuk yang ilmu kedokteran gigi komunitas ini agak lebih sempit. Jadi cuma bisa diikuti oleh kamu yang S1-nya pendidikan kedokteran gigi plus sudah mengambil profesi. Serta dari kamu yang S1-nya dari bidang kesehatan. Jadi kalau yang dari S1-nya non kesehatan belum bisa ngambil S2 ilmu kedokteran gigi komunitas. Selanjutnya untuk yang farmasi. Nah, kalau di UI farmasi ini terbagi menjadi dua. Kau bisa ngambil S2 farmasi atau S2 herbal. Untuk yang S2 farmasi ini bisa diambil dari kamu yang S1-nya farmasi, S1 kedokteran, S1 ilmu dan teknologi pangan, S1 biologi, kimia, serta teknik kimia. Cuma kalau misalnya dari yang S1 non farmasi itu harus mengikuti matrikulasi dulu. Nah, untuk yang farmasi ini ada peminatannya lagi. Kalau misalnya kamu ngambil peminatan yang farmasi klinis itu persyaratnya
persyaratannya adalah kamu sudah punya ijazah S1 farmasi serta kamu punya ijazah profesi apoteker. Jadi kalau misalnya S1 yang farmasi dan nggak ngambil apoteker, kamu bisa ngambil S2 farmasi tapi nggak bisa ngambil yang peminatan farmasi klinis. Selain itu ada yang bidangnya herbal. Jadi kalau misalnya untuk yang herbal ini bisa dari kamu yang farmasi, kemudian juga bisa dari kamu yang S1-nya kedokteran. Tapi misalnya nggak mau ngambil kedokteran lagi untuk S2-nya, bisa ngambil yang bidang herbal ini. Nah kemudian bisa juga kamu dari yang bidangnya pangan, kimia, biologi, teknik kimia, kedokteran gigi, serta dari S1 yang keperawatan. Selanjutnya yaitu yang ilmu keperawatan. Nah, kalau misalnya untuk yang S2 ilmu keperawatan ini S1-nya harus dari yang perawatan. Tapi juga kamu sudah punya STR dan juga sudah lolos uji kompetensi nurse dan sudah berpengalaman minimum selama 1 tahun bekerja di klinik. Selanjutnya untuk yang kesehatan masyarakat. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan bagi kamu yang S1-nya dari bidang non-kesehatan atau bahkan mungkin dari sosum dan pengen lanjut S2-nya di bidang kesehatan. Untuk yang administrasi rumah sakit ini bisa dari kamu yang S1-nya non-kesehatan dan juga non-kesmas. Nah, persyaratannya apa? Kamu bisa dari yang S1 non-kesehatan tapi sudah berpengalaman bekerja di rumah sakit selama minimum 3 tahun, atau kalau enggak kamu adalah pemilik rumah sakit, atau kalau enggak kamu tenaga pengajar di bidang kesehatan masyarakat atau di bidang rumah sakitan. Selanjutnya ada program studi epidemiologi, atau untuk yang epidemiologi ini bisa dari S1 bidang apapun. Untuk yang epidemiologi ini ada 3 pilihan nantinya. Kamu bisa milih peminatan untuk yang epidemiologi komunitas atau epidemiologi klinik atau yang terapan. Selanjutnya ada yang ilmu kesehatan. Untuk yang ilmu kesehatan ini hanya untuk S1 sama D4 dari bidang kesehatan lagi. Jadi untuk yang di luar bidang kesehatan belum bisa mendaftar untuk yang S2 ilmu kesehatan. Selanjutnya ada ilmu kesehatan masyarakat. Untuk yang ilmu kesehatan masyarakat ini harus berasal dari S1 atau D4 di bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya kamu dari S1 yang non bidang kesehatan belum bisa ngambil S2 ilmu kesehatan masyarakat ini. Kemudian ada program studi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sering kenal K3. Nah untuk yang K3 ini S1-nya kamu bisa dari jurusan apapun, tapi dengan syarat kamu minimal sudah bekerja selama 3 tahun di bidang yang berhubungan dengan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Itu dia beberapa program studi S2 di bidang kesehatan yang bisa diambil dari S1 non-kesehatan. Dan ini aku mengacu dari website resmi Universitas Indonesia, di mana bisa berbeda dari universitas lain, di mana persyaratannya bisa beda-beda di beberapa universitas. Kalau misalnya kamu tertarik untuk lanjut S2 di bidang tertentu, di jurusan tertentu, atau di kampus tertentu, pastikan kamu lihat dulu di website resminya persyaratannya apa, kapan waktu pendaftarannya, mata kuliahnya kayak gimana, dan nanti kira-kira bisa lulus dalam berapa tahun. Karena aku banyak banget dapat pertanyaan, kalau misalnya aku S1-nya di sini, kira-kira S2 di sini keterima nggak ya? Kira-kira kalau S1-nya di sini, S2-nya di sini bisa nggak ya? Nah, kamu bisa memperoleh informasi ini di website resminya. Karena kalau misalnya aku bilang bisa keterima sih di kampus ini, nah tapi kalau misalnya di kampus lain kan bisa beda persyaratannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.